Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama aku Salsabila Zani Wijaya, biasa dipanggil Bila sebagai fasilitator utama di sesi sore hari ini. Bila juga sama nih kayak teman-teman, masih menempuh pendidikan sebagai mahasiswi S1 di tingkat akhir Visipol UGM. Nah, jadi sama kayak teman-teman aku juga di sini ikut belajar. Nah, sebelum aku mulai, aku pengen ngingetin teman-teman semua yang sudah bergabung untuk yuk kita patuhi class rules yang ada. Bisa dibaca melalui chat box ya. Yang pertama, jangan lupa rename dengan format nama, underscore universitas atau instansi, terus nyalain kameranya ya, biar nanti super mentor kita juga bisa lihat nih wajah murid-muridnya yang bersemangat. Nah, teman-teman juga diharap menggunakan virtual background yang tersedia di link chat box Zoom ini, dan diharap mematikan microphone, mute mic-nya selama perkuliahan, kecuali jika memang diinstruksikan untuk open mic ya. Nah, untuk presensi kehadiran di sesi kali ini, kita akan hanya menampilkan QR code di akhir perkuliahan untuk teman-teman scan, dan nanti kalau misalnya di akhir sesi teman-teman masih mengalami kendala presensi, bisa langsung mengisi Google Form yang kita sediakan di chat box. Nah, jadi jangan khawatir, ditahan dulu pertanyaan tentang presensinya. Kalau misalnya nanti di akhir, masih ada kendala untuk presensi juga, langsung aja, di-submit di Google Form yang kita udah, sediain dan ceritain nih kendala presensinya tuh gimana. Nah, nanti juga kita bakal ngasih, link Google Form untuk question pool jika ada teman-teman yang ingin bertanya. Nanti pertanyaan yang belum bisa dijawab di sesi hari ini bakal kita share kurang lebih H+3 di Instagram, tapi kami juga nggak bisa janjiin H+3, tapi kurang lebih H+3. Makanya jangan lupa untuk follow Instagram @gik.ugm untuk dapetin update terkini. Dan jangan lupa untuk join grup Telegram untuk yang belum join ya. Nah, teman-teman juga kalau mau dapet nilai bagus pada partisipasi di sesi mini workshop. Nanti hari ini mini workshop kita akan melalui Google Form, enggak melalui Google Jamboard kayak biasanya. Nanti, jangan lupa di-screenshot dan di-submit di, learning management system seperti biasanya ya. Nanti juga bakal ada, 1 sampai 3 peserta beruntung dari teman-teman yang akan mendapatkan hadiah nih dari super mentor kita hari ini, Pak Teddy Barata. Jadi ingat terus untuk fokus selama materi berlangsung, eyes on the prize, jangan lupa untuk, juga mengumpulkan mini PR-nya yang akan diumumkan di akhir sesi seperti biasanya. Nah, semua link-link penting ini bakal tim GIK sampaikan melalui chat box, jadi jangan lupa juga untuk chat-chat box secara berkala ya. Oke, selama kita, masih, menunggu Pak Teddy bergabung sama kita semua di room kali ini, karena beliau lumayan sibuk ya, kayaknya kita mau nge-push presensi di awal aja teman-teman. Nah, untuk Mas Sigit mungkin, mmm, bersama saya di sini. Halo, ada nggak nih Mas Sigit di sini? Oke, mungkin, Mas Sigit ya yang bisa nge-share, presensi ke teman-teman, belum bisa hadir untuk di awal, sesi. Jadi aku mau nanya dulu nih ke teman-teman di sini, ini pada dari mana hari ini teman-teman? Domisilinya pada lagi di mana? Boleh jawab aku dong di chat box. Dari Bandung, wah, hatimu. Gombal ya. Dari Solo, dari Jogja, Makassar, Lombok, Sidoarjo, bener-bener dari mana-mana ya teman-teman di sini. Dari seluruh Indonesia nih kayaknya. Walaupun kebanyakannya tetap di Pulau Jawa ya. Kalian kalau aku boleh tahu pada tahu GIK ini dari mana sih? Aku penasaran banget deh. Karena antusiasmenya gede banget ya. Pendaftar GIK ini kurang lebih udah 1.200, terus aku kaget banget. Teman-teman ini dapat info tentang GIK dari mana nih? Coba dong aku dikasih tahu lewat chat box. Instagram, email dari UGM, iya ya untuk, Civitas Akademika di UGM langsung dapet email dari UGM-nya. Dari Kak Hansa. Oh, ini jangan-jangan salah satu ini ya, colleague-nya Kak Hansa di
empower_id ya. KKN, Kak Vero. Wah, dia yang tahu dari Mas Vero juga nih dari PJI Foundation ya. Oh, dari Future Skills mungkin ya taunya tapi. Apa nih maksudnya tembok berbicara? Dari Instagram. Kebanyakan dari Instagram ya. Ternyata teman-teman. Teman-teman di sini pada ini pada sekolah di mana nih atau lagi menempuh jenjang pendidikan S1 kah atau S2, S3, SMP? Wah, dari Kaprodi. Wah, oke oke. Baru lulus dari S2. Jadi bukan dari anak-anak S1 aja ya, tapi ada kuliah S1 sama nih kayak aku. Aku juga masih S1. S1 UGM. Aku ngeliat juga teman-teman di mini assignment ada yang dari Unbrau, Undip ya, dari berbagai macam perguruan tinggi di Indonesia ya. Nih teman-teman sambil kita nunggu pembicara kita, boleh banget nih pada langsung on cam dulu aja yuk, biar aku bisa kenalan sama teman-teman semua. Oke, mungkin aku izin memberitahukan ini dulu ya, ini lagi ya, class rules kita lagi. Oke, ini sepertinya teman-teman ada beberapa yang baru join juga. Oke, sepertinya di sini juga sudah bergabung dengan kita Pak Teddy ya. Aku buka ulang ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, namaku Salsabila Azani Wijaya, biasa dipanggil Bila, sebagai fasilitator utama di sesi sore hari ini. Bila juga sama kayak teman-teman, masih menempuh pendidikan sebagai mahasiswi S1 tingkat akhir Divisi Pol UGM. Jadi selain jadi fasilitator, pastinya Bila juga ikut belajar di sesi perkuliahan kali ini bareng sama teman-teman, belajar kepada Pak Teddy Barata untuk sesi perkuliahan hari ini. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menyalakan kamera dan mengikuti class rules yang ada yang sudah dibagikan oleh panitia GIK di chat box ya, teman-teman. Dan untuk sesi workshop hari ini, kita akan menggunakan Google Form, tidak dengan Google Jamboard seperti biasa. Jadi jangan lupa nanti di screenshot hasilnya dan disubmit di Learning Management System. Nanti akan ada 1-3 peserta beruntung dari teman-teman yang mendapatkan hadiah nih dari super mentor kita hari ini. Jadi ingat terus untuk fokus selama materi berlangsung. Eyes on the prize ya guys. Jangan lupa juga untuk ngumpulin mini assignment yang akan diumumkan di akhir sesi seperti biasa. Semua link-link akan tim GIK sampaikan melalui chat box, jadi jangan lupa untuk cek chat boxnya secara berkala ya. Oke, sekarang semoga semuanya udah clear, mari kita mulai. Wah, jadi sekarang udah bersama Bila di sini, figur luar biasa yang akan memulai sesi perkuliahan sore hari ini. Pak Teddy Barata yang merupakan Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN. Kepada Pak Teddy, Bila persilahkan untuk memulai kelas hari ini, Pak. Selamat sore. Sore, Pak. Saya panggilnya apa? Mbak Salsabila? Bila boleh, Pak. Bila. Iya, halo Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Bila kabarnya? Alhamdulillah baik, Sehat ya? Pak. Bila Sambil ini udah mulai? Iya, boleh, Pak. Saya persilakan untuk memulai, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman semuanya, nanti dulu aja. Nanti dulu aja. Eh, teman-teman semua ya, Bila dan juga teman-teman mungkin ada sivitas akademika dari UGM, kemudian juga ada beberapa perwakilan dari Kampus Merdeka, dari GIK gitu ya, dan juga dari beberapa stakeholder kita yang lain. Ini kita mengucapkan terima kasih ya Bila ya atas undangannya ini. Jadi awal itu kalau nggak salah, saya nggak salah ingat ya,
saya diminta Mas Vero dari Pijar Foundation. Jadi Pijar Foundation itu salah satu apa ya NGO nih ya, foundation yang menjadi mitra kita ya, Mas Vero dan teman-teman di Pijar Foundation. Ini kita punya hubungan dekat sekali dengan BUMN, dengan Kementerian BUMN gitu, dan Mas Vero info ke saya terkait ada program ini gitu ya. Dan tentunya kalau teman-teman semua, saya panggilnya teman-teman ya, ini mahasiswa ya, teman-teman aja ya, bukan adik-adik ya. Jadi teman-teman semua ini, kalau saya ini senang sekali ya bisa berkontribusi dalam program ini, karena yaitu salah satu hal yang kita lakukan, ya, salah satu hal yang saya pribadi lakukan ini, kita mencoba mendekatkan diri kepada teman-teman mahasiswa, mahasiswi ya, universitas baik negeri maupun swasta, di dalam negeri maupun di luar negeri, itu untuk apa ya, saya bisa lebih kenal, lebih dekat lagi bagaimana saya ingin ini kan generasi baru ini memilih, teman-teman punya pola pikir baru gitu ya. Sedangkan saya punya tanggung jawab untuk bagaimana peningkatan dari SDM khususnya di BUMN, sehingga malah saya ingin banyak belajar ya dari teman-teman semua bagaimana generasi muda ini melihat future work-nya mereka seperti apa gitu ya. Salah satu nanti saya akan cerita ESG, akan cerita yang lain kayak gitu. Nah, saya dengar kemarin buka ini akan dimulai dengan ini ya, Mentimeter ya, bener nggak? Betul, Pak. Oke, saya izin masuk untuk share Mentimeternya mungkin ya, Pak ya. Siap. Oke. Nah, teman-teman dari tim Gika boleh di-share ya kode untuk Mentimeternya di chat box. Oke, sudah terlihat ya. Nah, ayo teman-teman boleh langsung menuju www.menti.com dan masukkan kode 2758626 ya teman-teman. Boleh langsung aja di ke Mentimeter sekali lagi, masukin kode 2758662 dan 6. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan nih sebelum kita mulai kelas hari ini sama Pak Teddy. Yang pertama, apa ekspektasi teman-teman nih terhadap kelas ini? Ayo langsung pada masuk ke Menti ya. Seperti biasa di sini udah ada 107 peserta Pak yang gabung di kelas Bapak. Nice. 107, saya tuh pengen lihat bila ini teman-teman tuh demografinya seperti apa gitu ya. Ini kebanyakan apakah mahasiswa, apakah SMA, apakah teman-teman yang sedang meniti karir, ataukah teman-teman yang sedang mencari pekerjaan gitu ya. Ini saya senang sekali kalau saya bisa lihat ya. Jadi ini tentu ini pertanyaan bagus sekali, Bila ya, ekspektasinya apa nih mengikuti kelas ini ya, gitu ya. Sehingga nanti nanti kita terkait apa yang disampaikan, apa ini sesuai dengan ekspektasinya. Silakan Bila. Oke Pak, ini saya sepertinya ada kendala di di sini. Ini kan di slide aja disampaikan. Iya Pak. Nah, sekarang timnya sudah lancar. Nah, ini sudah ada yang mengisi Pak beberapa yang mereka ketahui tentang manajemen SDM. Ini ada beberapa pertanyaan jawaban yang masuk. Ada yang bilang scouting, developing people, rekrutmen, mencari SDM berkualitas. Oke, Dan baru 20 yang masuk. Saya minta iya, semuanya masuk. Ayo, ayo teman-teman tuh di ayo. pada cepetan masuk baru 31 nih. Kenapa teman-teman perlu ini interaktif? Karena nanti dari sisi pembelajaran nanti saya lebih menekankan pada interaksi gitu ya. Jadi gini, teman-teman ini waktunya kan sibuk nih. Teman-teman ini kan sibuk semua. Dan tentunya kalau generasi zaman sekarang itu sangat-sangat memperhatikan
dari sisi inti dari apa yang dilakukan gitu ya. Misalnya apa sih mau jadi nggak bertele-tele gitu. Jadi tentu waktunya itu juga harus diatur dengan baik gitu ya. Sehingga kalau tidak dengan interaksi kita tidak tahu apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman gitu. Jadi nanti malah akan wasting. Nah, that's very good. 80 respon. Nah, gimana nih Banyak Pak? juga. Anak-anaknya udah pinter-pinter belum, Pak? Bisa ditambahin nggak sih ini usia berapa ya, Mbak Bila ya? Ini dari berbagai macam usia, Pak. Ada biasanya dari SMA sampai S3 ada yang bergabung dengan kami, Pak. Oke, 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 oke. Tuh, udah kalau lebih dari 100 saya kira sudah cukup ya. Ya, teman-teman semua. Nih, ini kan semua menyampaikan respon ini kan di tempat masing-masing ya. Itu kan. Kalau boleh langsung komentar ya, Bila ya. Boleh, Pak. Boleh ya? Langsung aja, Pak. Iya. Ini kan teman-teman semua itu kan menyampaikan nih apa yang menurut teman-teman ketahui ya dari peran dari manajemen SDM ya. Gitu. Nah, ternyata ya kita lihat bahwa ya teman-teman semuanya yang menjadi peserta ini memang menganggap bahwa peran dari manajemen SDM jadi tentu perannya ada banyak, tapi kita bisa lihat nih bahwa memang rekrutmen terkait dengan development, saya bicara bilangnya development, dari pelatihan ya, pelatihan ya dan pengembangan ini menjadi tema besar dari manajemen sumber daya manusia. Dan kita lihat khususnya kalau kita bicara korporasi ya, gitu ya Mbak Bila ya, bahwa ini korporasi. Nah, wah ini terus lagi nih. Kok bisa itu pesertanya 116 tapi responnya 141? Iya, Pak. Ini kayaknya Neng, pada gimana Neng? ini berarti dia nge-submit ulang, Pak. Hah? Sampai 2 kali ya? Oh, very Iya. good, very good, very good. Begitu. Baik, mungkin kita Oke, coba ya, Pak ya. bisa di-post ya. Kalau boleh di screenshot atau apa, ya. Kita karena nanti kita akan kembali ke sini, ya, gitu ya. Oke, siap, Pak. Bahwa, tapi intinya gitu Mbak Bila dan saya sepakat dengan teman-teman semua, gitu ya. Ini tes pertama dari saya buat teman-teman semua, ya. Peran dari manajemen sumber daya manusia, ya, yang teman-teman jawab itu betul semua, gitu. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi peran dari sisi rekrutmen, peran bagaimana development atau pelatihan, peran untuk pengembangan, ya bagaimana kita ingin manajemen SDM kita itu menjadi lebih inovatif, gitu ya, performa base, itu saya lihat juga ada promosi di sini, ya dengan strategi pengembangan SDM, termasuk di situ apa? Evaluasi atau performance management. Itu kan dalam bahasa kita itu that's the essence of SDM ya manajemen SDM gitu ya atau human resource management kayak gitu. Nah itu kita nanti akan kembali kepada slide ini. Kalau boleh pertanyaan selanjutnya, Neng. Nah, ini Nah ini nih. nih. Lumayan Ayo, tuh ya, Pak. adakah perbedaan antara istilah human resource dan human capital? Ayo, siapa yang bisa jawab? Silakan. Coba. Ayo, teman-teman. Dimasukin lagi ya ke Menti. Udah ada satu nih, Pak, yang masuk baru satu. Ayo, teman-teman, ya ada 122. Nah, ini pinter nih, paling pinter ini. Adakah? Ada, kan? Ada dong. Gitu. Dijelasin juga ya, teman-teman ya. Bedanya apa nih istilah dari human resource sama human capital? Nih ada yang jawab, Pak. HR fokus pada tujuan perusahaan, kalau human capital fokus pada investasi SDM. Itu bener nggak nih, Pak? Waduh, ini habis nanya ChatGPT nih kayaknya. Kayaknya iya ya, Pak. Pada langsung buka chat GPT buat ngisi. Ayo, teman-teman. Masih Uh, ada nih. belum tahu. Belum Bagus, nggak tahu. apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Ayo. Ayo teman-teman, ada yang juga belum tahu lagi nih. HR sebagai pendukung kegiatan perusahaan agar dapat mencapai keuntungannya. HC sebagai kunci untuk mengembangkan keuntungan. Terus ada yang jawab juga nih, Human Resource untuk mencari SDM, Human Capital untuk meningkatkan SDM. Terus ada lagi yang jawab, Human Capital mengutamakan pengembangan mengubah people value menjadi money value. Bener nggak ya? HR lebih berkaitan dengan pengelolaan administratif, kalau HC lebih menekankan pada peningkatan keterampilan karyawan. Secara garis besar teman-teman pada jawabnya sama ya. Ayo nih teman-teman, dari 125 yang hadir baru 32 untuk pertanyaan ini. Lebih susah ya daripada yang tadi. Makanya pada nggak buru-buru double submit nih. Oke, Mbak Bella, Neng, nggak Iya, apa-apa, kita lanjut aja. Saya ini bagus sekali nih, 38 respon. Memang ada beberapa hal yang menurut saya ini bagus nih. Teman-teman ini paling tidak sekitar 40% ini ya mengetahui terkait dengan perbedaan antara human resource dengan human capital nih, gitu Mbak Bila. Nih saya lihat, nih memang ada beberapa aspek nih yang bisa kita lihat ya, gitu ya. Tuh, HR, managing people as worker, HC, managing people as talent, gitu ya. Kemudian juga, oh kalau ini perbedaannya pada proses pengembangan, ini agak sedikit nanti apa ya, penekanannya bukan pada hal itu saja ya pengembangannya. Nah, kemudian gini, lanjut aja Mbak Bila ya, oke. teman-teman semuanya, ini pada slide saya ya kaitannya dengan apa yang menjadi perbedaan antara human capital dengan human resources. Oke, Nah, saya izin stop teman-teman semua, podcast dulu nih, Kak. kalau kita lihat memang human resource management ini sudah merupakan salah satu keilmuan yang sudah eksis sejak apa ya, istilah sejak lama ya gitu ya. Jadi lebih lama human resource daripada human capital. Nah, penekanan pada human resource itu bagaimana pegawai itu sebagai sumber daya ya untuk diutilisasi atau dipergunakan selama masa produktifnya. Artinya memang pegawai ini dalam konteks ini agak apa ya, agak dipersemakan dengan sumber daya yang lain. Gitu ya. Bagaimana kalau terkait dengan human resource, bagaimana objektifnya itu untuk pengelolaan atau memenuhi dari kebutuhan pegawai dalam suatu perusahaan. Kalau human capital ini dari pendekatan yang sedikit berbeda. Bagaimana pegawai ini itu sebagai sebuah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang nantinya ini kita lebih pada aspek pengembangannya, gitu ya. Sehingga bahwa aset ini yang dapat dikembangkan gitu, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, di sini ada elemen di mana ada agility, ada elemen di mana ada growth mindset, bahwa kompetensi dari pegawai saat ini itu bisa kita shift ya, atau bisa kita upgrade kepada kompetensi-kompetensi yang lain sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Jadi yang kita lihat di sini adalah agility dari bagaimana pengembangan dari talenta-talenta yang dimiliki oleh perusahaan. Apa objektifnya? Objektifnya adalah membentuk nih, kalau dilihat di layar ya teman-teman semua ya, membentuk sumber daya manusia itu yang sesuai dengan tujuan perusahaan, gitu ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman semua itu lanjut kaitannya dengan apa saja area dari human capital management, gitu ya. Kita lihat sekarang bagaimana human capital management ini memiliki beberapa area yang semuanya ini sama pentingnya, semuanya memiliki peran yang sama besarnya dalam memastikan bahwa strategi
SDM ini ya sejalan dengan strategi dari perusahaan. Nah, teman-teman untuk diketahui pertama, ini ada strategi perusahaan, strategi bisnis. Ada strategi human capital, ada visi dan misi perusahaan. Yang mana dulu nih? Ini bisa jawab nggak ya, Bila? Ini tim Oh, boleh. Bapak mau buka volunteer? bisa ya? Dia bisa jawab nggak? Mana duluan nih? Human capital strategy, ya, business strategy, sama visi misi perusahaan. Yang nomor satu yang harus dilakukan yang mana? Saya. Ananda. Siapa tadi Ananda? Ada, baik. Saya lihat ada namanya baik. Banyak yang jawab dari chat nih, Pak Nita. Oh gitu, nggak bisa Ya. itu ya. Oh, ya udah. Oke, visi misi perusahaan. Itu adalah hal yang pertama kali yang harus menjadi perhatian. Perusahaan ini mau dibawa kemana? Apa yang menjadi visi perusahaan? Gitu ya. Itu adalah yang pertama dilakukan. Yang kedua apa? Teman-teman? Ayo dijawab, teman-teman. Di chat box lagi boleh. Strategi bisnis dulu atau strategi HR dulu? Bisnis dulu atau HR dulu? Pada jawab beda-beda nih, Pak. Ada yang jawab HR strategi, ada yang Terserah. bisnis. Ada yang jawab bisnis, ada yang jawab HR, gitu ya. Nah, oke, udah kelihatan nih. Jadi teman-teman, kalau dalam konsep yang kita ikuti, bahwa memang bisnis strategi ini menjadi turunan dari visi dan misi, gitu. Jadi apa yang menjadi visi misi perusahaan diturunkan ke dalam strategi dari bisnisnya. Ini arah perusahaan mau kemana, gitu ya. Goalnya mau seperti apa? Diturunkan ke dalam bisnis strateginya. Bisnis apa yang mau kita lakukan, gitu ya. Program-program apa yang mau dilakukan. Kayak gitu. Jadi setelah bisnis strategi baru yang ketiga, untuk memenuhi ya kebutuhan dari bisnis strategi ini, kita memerlukan talenta seperti apa, gitu. Jadi bukan kebalik, HR strateginya dulu, baru bisnisnya. Jadi perlunya adalah bisnisnya dulu seperti apa, yang bisa mengimplementasikan dari visi misi perusahaan tadi, gitu. Sehingga memang ini agak di belakang dari human capital strateginya, itu ada di belakang, HR strategi di belakang. Kenapa? Karena kita ingin memastikan bahwa human capital ini adalah fit untuk memenuhi dari kebutuhan dari bisnisnya. Dalam banyak kasus ini malah kebalikan. Banyak orangnya, tapi secara bisnis ini tidak terdefinisikan dengan baik apa yang menjadi bisnis strateginya. Sehingga yang terjadi, ini malah menyelamatkan orangnya. Sedangkan dalam konteks korporasi di sini, ya kita fokus kepada bisnisnya sendiri dulu. Gitu. Jadi penting sekali untuk kita dari awal itu, kalau kita teman-teman mungkin membangun startup nih ya, teman-teman semua kan sekarang mencoba nih startup gitu ya, punya purpose gitu ya, mau bikin apa atau goalnya mau bikin apa. Setelah itu baru bikin, ini perlu pengembangan apa? Perlu pengembangan untuk development, untuk programnya. Perlu untuk marketingnya, ya, untuk pitching, ya misalnya ya. Perlu juga untuk back office-nya. Gitu. Itu dulu didefinisikan dengan baik, baru setelah itu kan baru kita bicara. Gitu. Oh, kita perlu tim member yang memiliki kemampuan ya, yang sudah pernah exposure misalnya untuk marketing misalnya, pengalaman marketing. Nah, itu baru kita assign kayak gitu. Oh, kita memiliki kebutuhan
ya untuk pendanaan, sehingga kita perlu ya tim member yang pernah hubungan dengan venture capital misalnya, sehingga ini yang dilakukan gitu. Sehingga tadi mappingnya itu jelas dulu dari visi perusahaannya mau apa itu, kemudian baru bisnisnya, baru kebutuhan dari human capital kayak gitu. Nah, terkait dengan HR apa ya, human capital management ini ada beberapa area tadi Mbak Bila, ya bisa dilihat di layar. Terkait dengan pengelolaan human capital ini seperti apa sih gitu ya. Dan saya ini mau agak mendekatkan diri pada apa ya, dunia yang teman-teman agak apa ya, dekat ya, misalnya startup gitu ya, perusahaan-perusahaan yang pengen kalian bangun ya gitu ya. Itu misalnya satu, saya angkat talent management. Tadi saya bilang kita perlu talent management yang baik sesuai dengan kebutuhan bisnis kita, gitu ya. Kemudian apa contohnya? Performance management, gitu. Bagaimana kita bisa membedakan antara ya karyawan, ya tim member yang memiliki performa yang baik dengan yang kurang baik. Mana yang perlu ditingkatkan? Sehingga apa? KPI ini penting. Sehingga jangan lupa teman-teman, ya, dan ini juga dalam konteks BUMN juga sama juga. KPI itu penting sekali. Sekarang ada yang lebih baru, OKR, Objective Key Result, gitu ya. Dan ini sangat relevan dengan startup-startup nih, gitu ya. Kalau ada orang, ya, ada tim member, harus jelas objektifnya apa, key resultnya apa, gitu ya. Nah, ini kalau tidak terdefinisikan dengan baik, maka nantinya performance manajemennya agak nantinya kurang. Ketika roda perusahaan sudah berjalan, kita nggak bisa melihat mana yang perform dengan baik, nah mana yang kurang, karena KPI belum terdefinisikan dengan baik. Compensation and benefit, ini salah satu area yang penting. Apa? Ini untuk insentif. Bagaimana orang bisa apa ya, tertarik untuk masuk pada perusahaan, gitu ya, kalau benefitnya tidak ada. Dan teman-teman, yang namanya benefit itu tidak hanya yang ada di depan mata. Kalau bisa dunia startup kan juga, oh benefitnya kalau kamu gabung di tempat kita, kamu akan dapat misalnya share. Gitu. Share sendiri kan tidak dalam jangka dekat akan dinikmati, gitu ya. Nanti ketika bisnis itu berjalan, gitu ya. Di tempat yang lain yang sudah mature, perusahaan-perusahaan yang mature memiliki struktur dari kompensasi dan benefit yang lebih mature, gitu, sudah ada, gitu. Yang tentunya ini menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian dari manajemen. Bagaimana kita ingin memastikan ya adanya prinsip fairness di dalam compensation. Siapa yang punya performance yang baik, ya memiliki nantinya ada bonus yang baik. Kompensasi, benefit. Zaman sekarang Mbak Bila, yang namanya benefit bagi teman-teman apa ya, untuk milenial, untuk Gen Z, ini tidak hanya sekedar gaji besar. Ini sangat apa ya, ini terjadi di BUMN. Zaman sekarang ini kita nggak bisa hanya mengiming-imingi dari gaji besar. Kemarin saya kebetulan pulang dari London, ya, saya membawa beberapa BUMN ya untuk melakukan interview bagi talenta-talenta ya diaspora kita yang ada di luar negeri, untuk kita tarik ke apa ya, berkarya ya kembali ya, bakti diaspora untuk Indonesia, untuk pulang ke Indonesia, berkarya di Indonesia, kalau bisa join di BUMN. Dan teman-teman ini ya, teman-teman S2 ya, S1 yang ada di London waktu itu, pertanyaan ke kita, kepada perusahaan-perusahaan itu nanyanya Mbak Bila, what's the strategy of your company about ESG? Jadi ESG teman-teman semua, dan mungkin ini kalau di UGM atau di Indonesia juga sama ya. Ini sudah masuk ke dalam kurikulum-kurikulum di pendidikan tinggi. Bagaimana generasi muda ini sangat-sangat peka sekali terhadap ESG, Environment Social Governance. Sehingga apa? Kita tidak hanya ya, ini salah satu juga eksternal factor yang kita harus bisa kita adopsi. Bagaimana perusahaan kita ini akan lebih mengarah kepada ESG, ya implementasi ESG. Kenapa? Karena talenta-talenta muda kita itu
Dan teman-teman semua yang hadir dalam acara ini sama juga, ESG penting. Saya memilih karir, saya memilih perusahaan itu tidak hanya sembarang perusahaan yang gaji tinggi, tapi juga perusahaan yang punya concern terhadap ESG. Value-value ini ya yang sekarang ini itu menjadi hal yang baru nih dibanding zaman saya misalnya 10-20 tahun yang lalu ya gitu ya Mbak Bila ya. Sehingga compensation and benefit harus di-tied dengan apa? Dengan perk, dengan budaya perusahaan, dengan visi dan misi perusahaan gitu. Visi misi perusahaan sekarang tuh harus dialihkan kepada, bukan dialihkan ya, tapi juga mengadopsi dari sisi ESG. Karena talenta-talenta muda ini mereka sangat concern dengan kita. Industrial relation, untuk human capital management that's very very important. Ya, perusahaan ini di dalamnya kalau perusahaan bekinerja dengan baik, ya itu karena semua komponen yang bekerja ini melaksanakan tugasnya dengan baik. Di situ ada manajemen, di situ ada karyawan, gitu ya. Antara karyawan ini memiliki ekspektasi, saya berkarya, bekerja di sini, ya mendapatkan benefit dan saya berkontribusi, itu harus sejalan value-nya ini dengan apa yang menjadi ekspektasi dari perusahaan. Perusahaan memberikan kesempatan berkarir, perusahaan memberikan tantangan bisnis, ya pekerjaan-pekerjaan gitu ya, task kepada para karyawan, tapi harus align nih value-nya. Atau kita lihat EVP, Employee Value Proposition, harus jelas dan harus klop gitu antara ekspektasi dari karyawan, antara ekspektasi dengan perusahaan, ini harus align. Kalau tidak, ini nanti ada beberapa hal yang menjadi permasalahan. Sehingga investor relation, industrial relation ini sangat penting sekali, gitu ya. Organization culture, budaya perusahaan. Sudah pernah ada research waktu itu, sepertinya tidak salah di sini ya Faisal ya, di mana bilang impact dari culture itu asymmetrical terhadap kinerja perusahaan. Khususnya kalau kita bandingkan antara culture yang baik dengan culture yang tidak baik. Artinya apa? Kalau culture yang baik, impact-nya let's say misalnya 10% terhadap bisnis ya, kinerja. Tapi kalau impact-nya tidak baik, itu lebih dari itu. Artinya penting sekali ya perusahaan memiliki culture yang baik. Nah, culture seperti apa sih yang kita butuhkan dalam sebuah perusahaan? Kalau tadi dalam konteks tadi human capital ya, bagaimana learning culture itu penting sekali. Learning culture itu ya yang harus kita dorong bahwa teman-teman ya, semua insan yang ada di perusahaan, ya, mereka ini perlu kita dorong untuk memiliki motivasi untuk terus belajar, growth mindset. Karena apa yang menjadi kompetensi kita hari ini mungkin sudah tidak relevan pada 3-4 tahun mendatang. Gitu. Sehingga mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus terus belajar. Ya, 3 tahun yang lalu bila terkait dengan misalnya Gen AI belum banyak diskusikan gitu ya 3 tahun lalu. Tapi ke depan ini akan menjadi sesuatu hal yang biasa. Adopsinya terkait AI ini ke dalam sebuah perusahaan dengan berbagai use case, study case-nya ada banyak macam yang kita ini harus aware. Bukannya kita nanti digantikan oleh AI, tapi kita digantikan oleh orang yang bisa mengoperasikan AI. That's very very important. Bagaimana learning culture itu menjadi sebuah budaya, bahwa kebutuhan learning itu datang kalau bisa dari dirinya sendiri, tidak hanya dari perusahaan. Anda harus belajar ini, Anda harus belajar itu, tapi juga ekspektasi dari karyawannya itu sendiri. Karena itu nanti kaitannya dengan karir path dan segala dan sebagainya ya. Tapi yang saya ingin tekankan bagaimana learning culture itu penting sekali. Risk culture.
Resiko, nah ini lagi hangat-hangatnya yang ada di BUMN, Mbak Bila. BUMN ini, ya teman-teman ketahui, Badan Usaha Milik Negara ini memiliki peran yang luar biasa penting ya terhadap kesejahteraan dari masyarakat Indonesia. Kita ada di berbagai sektor, kita ada di berbagai bidang usaha gitu, dari energi, dari kesehatan, dari infrastruktur kita ada gitu. Dan kita tidak bisa bermain sendiri. Kita tidak hanya, kalau Pak Menteri Pak Erick Thohir selalu bilang kita nggak bisa jadi menara gading. Kita harus bisa ya, bisa saling membantu ya dengan private sector. Ya, private sector baik domestik, baik maupun FDI atau foreign direct investment itu penting sekali. Bagaimana peran dari kita untuk mendorong dari UMKM itu, BUMN harus ada perannya gitu ya. Sehingga apa, peran ini itu harus didukung dengan budaya yang harus yang baik juga ya. Jadi beberapa hal yang menjadi penting buat kita terkait dengan culture, budaya gitu ya. Risk culture tadi, kalau karyawan ya misalnya datang ke ke public wifi harus hati-hati misalnya. Ini sebagai contoh sederhana ya, login misalnya ya ke VPN. Wah, saya hati-hati kalau saya lupa pakai VPN, ini bisa berbahaya ya, karena ada potensi insiden cyber bisa masuk ke jaringan kantor saya. That's risk culture. Bagaimana budaya itu, budaya bahwa resiko itu menjadi perilaku, bahwa kita menjadi bagian dari perusahaan untuk memastikan perusahaan ini nilainya itu kita tingkatkan atau kita preserve. Jangan sampai tindakan-tindakan kita itu memiliki impact negatif terhadap perusahaan. That's risk culture. Budaya apa lagi? Performance culture. Teman-teman punya startup, ya culture yang dibangun, atau tadi saya acara di PLN, salah satunya itu pembicaranya ada Mas Pram dari Umrah, bicara mengenai performance culture di law firmnya Umrah. Di sana bagaimana teman-teman ya, para lawyer itu dituntut untuk benar-benar perform dengan baik gitu, dengan KPI yang jelas ya, dengan keterbukaan, fairness, semuanya kita semangat gitu, extra miles gitu, performance culture gitu. Bahwa jangan hanya fokus pada tanggung jawab saya, unit saya tanggung jawab di bidang let's say marketing ini aja, ya udah saya tugasnya ini aja gitu. No, performance culture, collaboration culture, bahwa kita itu bekerja extra miles. Kita pastikan organisasi kita secara di mana kita berada ini, kita saling bantu, kita saling bisa menguatkan. That's organization culture. Ya. Organizational design. Nah, desain dari organisasi ini penting sekali untuk memastikan ya apa yang menjadi visi misi perusahaan, dan juga tadi bisnis strategi itu akan berjalan. Tanpa desain organisasi yang baik, ya, yang bagus, ini tujuan dari perusahaan ini bisa tidak dapat tercapai dengan baik. Dan juga dalam satu note yang penting, organisasi desain ini ya tidak fix, gitu. Nanti bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Employee wellness, nah ini dia. Bahwa kita jangan lupa kinerja yang baik ini karena employee-nya ini kita sejahterakan. Teman-teman ya, termasuk nih misalnya nih teman-teman punya startup ini gitu ya, mungkin teman-teman juga ada memberikan kesempatan untuk magang ya, sebisa mungkin ya itu magangnya itu juga ada teman-teman bisa dapat memberikan benefit kepada yang magang ini gitu ya. Ini contohnya sederhana. Di BUMN juga sama, saya selalu sampaikan kepada BUMN kita, ayo kita berikan kesempatan magang yang bermartabat.
Kita berikan mereka ya pekerjaan, ya load kerjaan yang baik, tapi juga kita apresiasi kehadiran mereka gitu ya. Kita karena saling membantu, tidak hanya kepentingannya tidak hanya untuk para pemagang, tapi juga untuk perusahaan karena ada manfaat dari yang diterima oleh perusahaan itu sendiri. Lanjut. Teman-teman semua, ini kenapa kita lihat ya dari human capital management ini harus kita lihat dari perspektif yang lebih besar. Karena memang SDM dari perusahaan ini itu pertama tadi kita sampaikan, align dengan tujuan bisnisnya, gitu kan. Kita itu fokus bagaimana target ini dapat dicapai melalui program. Program ini dapat berjalan dengan SDM yang baik, gitu. Sehingga apa? Talenta-talenta yang kita perlukan itu harus yang terbaik, gitu, sesuai dengan industrinya, ya, memiliki kompetensi benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi maksudnya adalah tidak asal, yang penting ada orang, gitu ya. Sebisa mungkin kita tempatkan orang yang sesuai dengan kriteria, sesuai dengan kebutuhannya. Tentunya yang ketiga apa? Peningkatan produktivitas pegawai. Productivity ini salah satu hal yang selalu saya juga sampaikan dalam monef kita kepada perusahaan-perusahaan BUMN, ya, monitoring dan evaluasi. Productivity pegawai seperti apa? Productivity itu bisa diambil dari ada rasionya, ya, EBITDA per jumlah pegawai. Jadi kita lihat trennya seperti apa. Ya, apakah hiring kita itu efektif? Apakah hiring kita itu efisien? Bagaimana kita lihat produktivitas dari karyawan itu dari masa ke masa, trennya seperti apa? Jangan sampai kita hiring terus, ya, kegiatan rekrutmen dilakukan terus, tapi ini tidak berimbas kepada bottom line, tidak berimbas kepada top line, gitu ya. Revenue nggak nambah, net income nggak naik, tapi pegawainya nambah terus. Is a time bomb, itu hati-hati sekali. Sehingga peran dari Direktur HC, ya, ini penting untuk memastikan productivity pegawai ini sesuai dengan trajektorinya, gitu ya. Dan juga lingkungan kerja yang kondusif dan sehat, tentunya ini menjadi salah satu kriteria, ya, bagi teman-teman baik karyawan maupun future talent, gitu. Karena mereka akan selalu melihat sekarang zaman itu transparan, informasi dari banyak sumber, gitu ya. Saya kemarin ke Udayana tanya kepada Pak Dekan, kalau nggak salah waktu Pak Dekan, apa sih bedanya, ya, yang Bapak rasakan, ya, mengajar zaman sekarang dengan zaman 20 tahun lalu, zaman saya. Terus Pak Dekan bilang, Pak, tadi anak-anak zaman sekarang ini mendapatkan sumber informasi dari banyak pihak, banyak source, gitu ya. Sehingga mereka tidak hanya percaya dengan dosennya, mereka tidak langsung percaya dengan apa yang diajarkan di kampus, karena mereka melihat sendiri, mereka bisa cari info sendiri, mereka bisa baca buku sendiri, ada banyak sumber ilmu, ya, yang tentunya ini akan menjadi pemikiran-pemikiran lain. Nah, ini tentunya apa? Kita tidak bisa hanya satu sisi saja, dua belah pihak, ya. Tadi EVP itu penting sekali, Employee Value Proposition. Apa yang menjadi ekspektasi dari karyawan, ini penting untuk kita dengarkan. Karena apa? Generasi-generasi muda ini mereka lebih vokal, mereka lebih concern tadi beberapa hal, ya, ESG tadi salah satunya, ya, yang ini harus kita tangkap kalau kita ingin talenta-talenta muda itu tertarik untuk bekerja di tempat kita. Makanya human capital management ini harus dilihat secara strategis, karena ini seperti seleksi alam. Gitu. Siapa yang tidak kompetitif, maka dia akan ditinggalkan. Dan ini terjadi juga kepada sebuah perusahaan di semua sektor, semuanya saling berlomba untuk selalu berinovasi. Tadi saya lihat salah satu komentar, inovatif, gitu kan. That's the essence.
gitu, bahwa growth mindset gitu ya selalu berubah gitu ya sesuai dengan perkembangan dari zamannya. Gitu ya. Nah, kita lihat beberapa hal terkait dengan human capital ya. Bagaimana sekarang itu employee experience itu penting. Kita ingin memastikan talenta-talenta kita itu bisa benar-benar mengoptimalkan dari kemampuannya. Kalau dulu mungkin tidak banyak perusahaan ya, misalnya punya punya fasilitas untuk karyawan, tidak terlalu diperhitungkan ya. Biasanya dilakukan di perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, yang sudah besar, atau di bidang teknologi. Kalau ingat 10 tahun lalu misalnya Google gitu ya, itu sudah memiliki fasilitas-fasilitas untuk karyawannya. Perusahaan-perusahaan yang lain, yang industri gitu ya, perusahaan-perusahaan yang lebih bergerak pada sektor yang yang bukan teknologi biasanya nggak ada. Tapi sekarang sudah menjadi perhatian untuk semuanya gitu. DEI, Diversity, Equity, and Inclusion. Ini penting sekali. Dalam salah satu kajian, ya, diversity ini memiliki impact yang positif terhadap hasil dari manajemen, gitu. Jadi diversity itu penting karena menjadi salah satu parameter yang menentukan dari kinerja perusahaan. Jadi specifically ya, apabila ya keputusan bisnis yang diambil oleh manajemen pada board yang diverse itu lebih baik daripada yang tidak diverse. Nah, diversity ini perlu dimaknai tidak hanya sekedar gender. Gitu. Diversity itu ada dari banyak aspek, dari background, dari pengalaman, dari pendidikan, dari latar belakang, itu semuanya, dan juga gender tentunya itu membentuk sebuah diversity ya yang nantinya akan memberikan kontribusi terhadap pengambilan keputusan dan juga pada operasi gitu ya. Equity sama juga, itu sama pentingnya, kita benar-benar sangat memperhatikan dari sisi equity dan inklusif gitu. Ini terjadi juga di BUMN, kita dorong terus, ini adalah program dari kementerian bagaimana talenta-talenta ya, dan juga yang teman-teman kita, karena itu ada BUMN ini memiliki kewajiban ya untuk misalnya salah satunya ini untuk teman-teman disabilitas. Kita harus berikan kesempatan kepada mereka untuk bisa berkarya ya, menjadi bagian dari BUMN, tentunya sesuai dengan kebutuhan dari BUMN dan sesuai dengan kapasitas dari teman-teman tersebut ya. Kita juga ada sentuhan misalnya dari teman-teman dari daerah timur Indonesia, tentunya mereka juga dapat kesempatan, bisa dari Papua, dari tempat lain, kita ajak mereka untuk menjadi bagian dari BUMN gitu ya. People Analytics ke depan ini jadi hal yang akan semakin lumrah, bagaimana data terkait dengan SDM ini penting sekali Mbak Bila ya. People Analytics itu ada banyak study case-nya terkait dengan pengambilan misalnya succession management, siapa yang berhak untuk menempati suatu posisi gitu, dari beberapa talenta yang ada. Itu bisa kita sekarang ini kita sudah mulai, kita bisa menggunakan analytics yang melihat dari berbagai aspek, sehingga apa yang tadinya itu lebih banyak subjektivitas terkait dengan SDM, ini ke depan kita akan lebih ada sentuhan dari objektif secara objektif ya, melalui angka, melalui data gitu, sehingga kita mengurangi dari aspek subjektivitas ya, sehingga ini nantinya keputusan kita terkait orang, penunjukan orang, pengangkatan orang, bagaimana orang itu akan diputar rotasi itu nantinya akan lebih fair lagi sesuai dengan kinerja, sesuai dengan prestasi atau performa dari karyawan yang bersangkutan, kayak gitu ya. Lanjut.
ini beberapa hal, ini adalah salah satu survei ya, itu terkait dengan integrating teknologi kepada human capital. Nah, kita lihat beberapa negara, khususnya ya, kalau kita lihat negara-negara ini, khususnya negara maju ya, ini integrasi kepada teknologi, integrasi teknologi terhadap HC ini menjadi penting. Ini kita lihat korelasi yang positif, bagaimana negara berkembang ini memiliki adopsi teknologi terhadap human capital itu lebih besar daripada negara-negara yang developing country gitu ya. Sehingga apa? Ada banyak opportunity yang bisa dilakukan di negara-negara itu. Kita banyak belajar dari apa yang telah dilakukan perusahaan-perusahaan di negara maju ya. Bagaimana rekrutmen analytics gitu. Ini semakin akan kita rely on analytics untuk proses rekrutmen kita gitu, karena itu akan memudahkan dari sisi rekrutmen, dari sisi recruiter itu untuk menganalisa siapa talenta-talenta ya atau kandidat-kandidat yang layak lanjut untuk ke tahap berikutnya. Learning management system ini tentunya sangat erat sekali dengan integrasi teknologi ya, kita menggunakan sistem digital ini untuk learning manajemennya. Talent mapping, nah ini penting juga nih. Talent mapping ini kita dengan sistem, dengan teknologi ini kita bisa melihat siapa memiliki kompetensi apa, ekspektasinya seperti apa, sehingga nantinya dari sisi human capital management atau kita biasa strategic workforce planning itu kita bisa lihat. Jadi strategic workforce planning ini akan sangat di-influence dari adopsi teknologi karena sesuai dengan apa yang menjadi concern dari manajemen biasanya sekarang ini gitu ya. Employee experience platform gitu ya, fasilitas ya, apa yang mereka perlukan itu ada di platform-platform secara teknologi. Jadi intinya slide ini teman-teman menyampaikan bahwa dengan teknologi kita bisa mengunlock dari beberapa hal ya, beberapa area dari human capital gitu. Sehingga ke depan teman-teman kalau memang ada yang tertarik di bidang human capital ini ya, gitu, ke depan fokusnya tidak hanya tahu mengenai SDM-nya, tapi perlu tahu terkait dengan adopsi teknologi pada SDM gitu, terkait human capital ini gitu. Ini arah ke depannya gitu. Kita akan mengintegrasikan teknologi kepada human capital. Lanjut. Nah, ini ada beberapa hal yang menjadi tantangan terkait integrasi teknologi pada HC. Nanti kalau atau teman-teman yang berkarir ya di perusahaan-perusahaan, kita bisa lihat nih gitu, bahwa bahwa integrasi teknologi pada human capital ini juga tidak mudah juga gitu. Karena apa? Ada banyak faktor ya. Ada dalam satu perusahaan generasi ada yang usia sudah mau pensiun ya, sampai dengan usia yang baru masuk perusahaan yang adopsi teknologinya tidak seragam gitu. Jadi ada culture yang kita tentu ingin kita ubah menjadi inovatif mindset kepada culture yang ingin bisa tumbuh dengan tren yang ada gitu ya. Tidak semua bisa menerima gitu ya. Business is ready, bisa juga ini terjadi gitu ya. Kemudian juga kebiasaan. Zaman dulu kalau absen misalnya ya, biasanya udah kayak gini aja, sekarang tiba-tiba harus ada GPS. Tiba-tiba harus ada approval misalnya ya. Ini adopsi teknologi yang perlu waktu karena ini tentunya memastikan adopsi ini dilakukan oleh semua dari talenta yang terlibat. Gitu ya. Tapi alhamdulillah, Mbak Bila dan teman-teman tentunya tahu semua dengan COVID kemarin ini mengubah landscape dari banyak sektor, dari banyak pihak terkait dengan di bidang pendidikan juga sama, semuanya kita juga sangat lebih pendekatan kepada digital ini lebih cepat lagi adopsi digital, sehingga ke depan seharusnya ini
terkait dengan integrasi teknologi pada di bidang HC ini akan semakin cepat lagi gitu ya. Lanjut. Nah, ini teman-teman sebelum diakhiri, ini saya ingin menyampaikan konteks BUMN terkait dengan pengelolaan dari human capital kita. Gitu. Nah, BUMN, ini teman-teman kalau boleh ketahui kita ini ya dalam 3 tahun terakhir ini kita redefinisi dari prioritas dari Kementerian BUMN. BUMN ini harus memiliki kemampuan tadi. Di awal saya bilang, tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar, ya, bahwa kita itu menjadi kepanjangan tangan pemerintah. Kita perlu memberikan profit, kita ada kewajiban dividen kepada pemerintah. Tapi di satu sisi kita juga harus hadir, ya, memberikan manfaat kepada masyarakat, memberikan CSR, memberikan bantuan. Kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat, kita harus hadir di pelosok-pelosok di mana mungkin swasta tidak bisa masuk karena mungkin tidak visible secara ekonomi, tapi kita harus hadir. Itu adalah bagian dari peran dari BUMN. Gak apa-apa, karena memang itu adalah esensi. Kenapa kita ada? Itu memang ini menjadi DNA dari BUMN. Gitu. Business model innovation, kita ingin difokus. Gitu. Tadinya BUMN itu ada banyak, ada 108 lebih. Sekarang kita menggunakan sistem klasterisasi. Klaster yang menjadi kepanjangan tangan dari kementerian, ada holding-holdingnya. Kita berikan kepercayaan kepada para holding klaster ini untuk mengelola, membina ya, portfolio manajemen dari masing-masing klaster. Teknologi leadership ini menjadi perhatian. Kemarin kita terkait dengan COVID, kita baru sadar. Saya ingat sekali, saya datang bersama waktu itu dengan Pak Menteri ke beberapa negara, ya kita ketok pintu untuk kita minta bantuan terkait vaksin. Di situ kita sadar bahwa kita itu benar-benar kita itu harus resilient, harus kita bisa benar-benar kita itu harus bisa memiliki kemampuan ya terkait dengan pengembangan dari sisi kesehatan. Kedepan nanti juga bisa ada krisis terkait energi, krisis pangan, krisis di sektor lain. Artinya apa? Kita Indonesia ini harus memiliki kemampuan dan juga memiliki resistensi, ya, self-resilient terkait beberapa sektor-sektor yang prioritas ini. Sehingga ini ya teknologi menjadi penting. Yang salah satunya kita juga harus kuat di sisi cyber. Kita harus kuat dari sisi teknologi secara umum. Nah, ini menjadi perhatian dari kita karena teknologi itu akan meng-unlock dari value-value dari perusahaan-perusahaan kita. Energize investment, kita ingin investasi ini benar-benar menghasilkan, benar-benar kita memberikan impact yang besar. Ya, investasi harus dilakukan dengan baik, tata kelolanya baik untuk memastikan ya bahwa uang dari BUMN ini benar-benar memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat, untuk perusahaan dan juga untuk pemerintah. Untuk itu yang paling akhir nih, unleash talent. Untuk melakukan berbagai hal prioritas yang tadi perlu kita memiliki talenta yang baik. Nah, talenta yang baik ini kita perlu develop. Jadi dari awal kita perlu attract, kita perlu hire, kita perlu develop, dan kita perlu retain dari talent kita, gitu ya. That's the essence of unleash talents, yang kita ingin pastikan bahwa BUMN ini memiliki talenta-talenta yang baik. Tadi di awal teman-teman ketika yang pertama ini kita human capital management itu beberapa halnya areanya apa? Tadi kan rekrutmen, tadi yang teman-teman sampaikan. Nah ini penting sekali dan kita ingin transformasi itu ada. Lanjut. Sehingga, tadi attract, hire, retain talent ini penting sekali, gitu ya, teman-teman. Gitu. Baik teman-teman yang nanti akan bergabung di startup atau mau di swasta ataupun nanti ingin membangun konsultan untuk headhunter, gitu ya, atau untuk SDM konsultan, gitu semuanya sama, ya. Benar-benar kita perhatikan bagaimana kita ingin meng-hire talenta yang baik,
meng-attract ya talenta yang baik, juga meretain itu juga kita memiliki beberapa hal yang kita perlu perhatian. Sama halnya juga di BUMN juga, gitu ya. Lanjut. Attract, kalau di BUMN kita ada akhlak ya, bahwa ini adalah core value sama. Core value bahwa semua BUMN ini core value sama. Dulu ini macam-macam. Ya, dari Mandiri, BNI, prinsip 6, semen, semuanya beda-beda. Sekarang kita satukan karena kita prinsipnya bagaimana kita mengoptimalkan BUMN ekosistem memiliki core value yang sama, sehingga tadi salah satu hal perputaran dari talenta-talenta itu akan lebih mudah terkait dengan strategi human capital yang sedang kita lakukan, bahwa kita tidak bisa maju sendiri, kita harus sama-sama ya, kita dorong ya dengan salah satu fondasinya adalah kita berada di rumah yang sama, memiliki core value yang sama, akhlak. Nah, ini yang penting sekali. EVP kita belajar, bertumbuh, dan kontribusi itu berlaku untuk semua BUMN. Kita sama-sama ingin bahwa talenta kita itu benar-benar ingin develop, belajar ya, tumbuh, dan juga pengen memiliki kontribusi untuk BUMN, perusahaan, dan juga untuk Indonesia. Nah, saya cukupkan demikian. Kalau boleh kita masuk sesi workshop ya. Mbak Mila, silakan. Siap, terima kasih banyak ya Pak. Saya izin ambil alih untuk sesi workshop. Nah teman-teman, seperti yang Bila udah jelaskan sebelumnya di awal, mini workshop kali ini akan berbentuk Google Form. Jadi teman-teman nih boleh dicek chat box-nya. Tim GIK sudah mengirimkan guideline mini workshop dan link Google Form-nya. Boleh langsung diisi. Kita akan kasih teman-teman semua waktu selama 10 menit untuk mengerjakan, dan nanti jangan lupa di screenshot ya hasil pengerjaan kuesionernya untuk di-upload di Learning Management System. Nah, karena kita kan ngasih teman-teman nih waktu 10 menit untuk ngisi Google Form-nya. Mungkin Dan ya, in the meantime, Pak Teddy apakah berkenan Pak untuk share personal journey-nya? Karena tadi sempat terlewat. oh, personal saya ya. Oh, Ya Pak, jadi kita menunggu teman-teman mengisi Google Form. oh, oke, gitu. Tapi sebentar terkait dengan workshopnya ya. Jadi memang yang disiapkan oleh tim saya, dan juga tadi memang saya concern tadi siang bagaimana teman-teman dari peserta dari kuliah sore ini, Mbak Bila, saya ingin mendiagnosa diri sendiri kita. Saya ingin teman-teman ini atau kita semua lah gitu ya, mendiagnosa. Karena ini kaitan dengan SDM, kaitan dengan karir gitu, saya ingin teman-teman semua coba membuka diri gitu ya, mendiagnosa diri sendiri. Saya itu kemampuannya, saya itu goalnya dulu ya. Goalnya itu apa gitu ya. Saya itu saya itu Mbak Bila, Faisal ya. Dulu tuh tidak ada yang ngarahin. Mbak Bila, ini jujur ya, ini teman-teman semua ya di sini ya, gitu ya. Saya ingat sekali ketika zaman kuliah, saya tuh nggak apa ya, tidak ada mentor waktu itu, tidak ada mentornya. Zaman kayak gitu mungkin nggak banyak gitu ya yang ada kesempatan untuk mentor gitu ya. Jadi kemarin tuh saya lihat, kalau waktu itu saya mungkin ketemu mentor atau saya perhatian lebih kepada apa sih sebenarnya yang ingin saya lakukan, tidak hanya sekedar mengalir saja gitu, mungkin dari sisi career path-nya itu akan lebih baik lagi gitu ya. Sehingga maksud saya teman-teman semua yang ikut acara ini kalau boleh coba kita merenung sedikit ya, semuanya masing-masing sebenarnya goal saya itu apa gitu ya. Apa yang menurut saya itu penting gitu. Apakah boleh tulis uang banyak itu nggak apa-apa, punya jadi orang kaya nggak apa-apa, tulis aja gitu ya, nggak apa-apa tulis gitu kan. Jadi orang kaya misalnya, atau saya kalau udah spesifik saya pengen jadi apa, jadi nggak apa-apa ditulis saja. Tapi harapannya kalau kaya itu kan tidak hanya sekedar kaya, tapi apa value apa ya sehingga membuat saya jadi kaya gitu. Misalnya kaya itu dengan apa Mas Faisal gitu ya. Karena misalnya dengan membantu orang lain terkait apa, itu yang menjadi
kendaraan saya untuk bisa jadi kaya. Kaya bukan sesuatu yang diharamkan kan, gitu ya. Which is fine kayak gitu. Tapi bagaimana kita bisa meraih hal itu? Sehingga goalnya saya, yang menurut saya penting itu apa? Gitu. Teman-teman kalau bisa isi sendiri, gitu ya. Value yang penting untuk saya itu apa? Gitu. Kemudian apa skill yang saya miliki sekarang ini? Saya itu introvert atau saya ekstrovert. Skill saya itu komunikasi dengan orang. Skill saya itu baca peta atau baca angka, gitu ya. Bila ya. Skill saya nyanyi, gitu. Skill saya apa ya? Menganalisa. Skill saya menebak. Skill saya ada banyak sekali, gitu ya. Skill saya. Coba, gitu ya. Dan juga kalau ini kaitannya dengan goal ya, atau tadi tujuan dari saya, apa yang gap yang perlu saya miliki ya future skill yang terkait dengan pencapaian dari goal itu apa? Menurut saya, kalau saya pengen jadi orang yang sukses seperti siapa contoh ya, gitu ya. Contoh siapa? Nabila gitu ya. Contoh siapa? Skillnya dia itu seperti apa sih gitu. Dan saya kan sekarang punya sekarang skill saya. Sehingga apa sih gap dari yang saya perlukan? Apa sih saya perlu belajar apa? Gitu. Nah, alignment dari sini itu yang nantinya itu akan mempermudah dari apa yang perlu kita lakukan, apa yang jadi fokus kita, apa yang harus kita prioritaskan. Itu ya, teman-teman semuanya ya. Jadi silakan aja, nggak ada yang menilai, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Saya pun nggak akan menilai juga gitu ya. Semuanya betul semua sesuai dengan kondisi dari teman-teman semua. Jadi saya ulangi apa yang saya anggap penting. Ya, goalnya saya itu pengen apa sih 5-10 tahun lalu gitu ya. I wish waktu itu 20 tahun lalu saya dikasih tahu. Contoh nih, Mbak Bila. Saya kemarin datang ke acara UI, saya bilang, Mbak Bila ya, teman-teman kalau boleh dengerin saya. Saya itu lagi sebel banget sama orang namanya Morgan Housel. Siapa dia itu? Dia itu pengarang buku Psychology of Money, Mbak Bila. Saya sebel kenapa dia itu baru ngeluarin bukunya itu baru tahun-tahun ini. Coba buku itu diterbitkan 20 tahun yang lalu. Ini teman-teman kalau belum baca buku Psychology of Money, saya kalau ini agak ada arahan dari saya kalau boleh baca gitu ya. Karena ini akan membuka dari mindsetnya teman-teman semua. Khususnya terkait dengan terkait dengan keuangan ya, personal finance gitu ya. Kayak gitu. Ini penting sekali. Ini zaman-zaman saya, misalnya ini zaman kuliah gitu ya. Psychology of Money, baca dari halaman depan sampai belakang. Gitu. Kalau sudah baca, judulnya itu Psychology of Money. Morgan Housel kalau nggak salah. Siapa Faisal? Morgan Housel gitu ya. Psychology of Money. Ada versi bahasa Indonesianya kalau perlu. Gitu ya, ada di toko buku. Kalau udah baca sekali lagi. Gitu. Paling tidak 2 kali. Kenapa ini penting? Karena ini akan membuka mindset teman-teman semua, termasuk saya, gitu ya, terkait dengan pengelolaan dari personal finance, gitu. Contoh, gitu. Contoh, misalnya gini, kita kalau ini teman-teman lihat YouTube gitu ya, gitu, Warren Buffett, wah hebat sekali Warren Buffett, gitu ya, bener-bener dia itu merupakan seorang investor yang sangat sukses sekali gitu ya, kaya gitu ya, salah satu orang yang sangat direspek terkait dengan bisnisnya. Tapi sebenarnya beliau itu ya rata-ratanya average dari investment return per tahunnya itu cuma 26%. Tapi bedanya dengan investor-investor yang lain karena beliau itu mulai dari umur 10 tahun. Dari umur 10 tahun beliau sudah memahami konsep investasi.
alhamdulillah belajar ya di Columbia ya, eh, apa namanya, Benjamin Graham, kemudian juga terus konsisten dalam mengaplikasikan dari strategi investasi. Kayak gitu. Itu dibahas di buku itu. Gitu. Kita terkesima dengan harga apa namanya, lukisan. Oh gila, bermiliar-miliar. Gitu ya. Ada yang triliunan lukisan. Tapi lukisan ini itu ada dari tahun 1500. Sehingga sebenarnya itu juga dalam puluhan persen saja per tahunnya, gitu, dari sisi investor return. Kalau kita mau investasi di aset-aset seperti itu, gitu. Dan juga ada banyak hal lain ya, gitu. Jadi ini kesempatan saya karena ini teman-teman semua masih muda semua, gitu ya. Pada waktu itu saya ya bekerja ada part time ya di kampus saya, dan saya buka akun reksadana waktu itu. Reksadana, saya orang IT ya, bukan orang ekonomi atau FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Teman-teman saya waktu itu bisa dengan lancar sekali yang menjelaskan apa itu saham, apa itu reksadana gitu. Tapi mereka waktu itu tidak pernah buka akun saham, buka akun reksadana. Saya orang IT, tapi saya coba karena saya tertarik dengan keuangan, ya saya buka itu akun reksadana kayak gitu. Itu jadi nih saya walaupun teorinya saya nggak dapat, saya dari tempat lain tapi saya lakukan. Saya komit untuk investasi bulanan, tapi hanya waktu itu 6 bulan Mbak Bila. Gitu. Karena buku ini belum lahir nih, bukunya Morgan Housel, bahwa disiplin, bahwa konsistensi itu lebih utama dibanding prinsip-prinsip yang lain terkait investasi. Jadi saya, waduh, coba ya, waktu itu saya disiplin saja tiap bulan investasi, ya ajak aja. Ketika 10 tahun, ketika 20 tahun seperti sekarang, saya sudah mendapatkan manfaat yang lebih besar lagi. Sehingga ini teman-teman ini masih mahasiswa, mahasiswi, please, pertama baca buku. Baca buku itu. Tapi jangan seperti staff saya nih, gitu ya, Frida waktu itu. Frida, saya minta baca buku nih, gitu. Yang dilakukan nggak baca, tapi nonton summary di YouTube gitu kan. Wah, nggak dapet nih gitu ya. Gitu. Kalau hanya sekedar untuk tahu sedikit sih nggak apa-apa di YouTube gitu ya. Ini kan ada kan summary dari buku gitu. Tapi kalau yang benar-benar belajar, baca buku. Nah ini menurut saya nggak akan sia-sia. Nanti saya yakin ya, dari teman-teman semua 143, 20 tahun lagi seharusnya ada yang ke saya. Pak Teddy, untung saya dengerin Pak Teddy sehingga saya mendapatkan manfaatnya dari baca buku itu. Itu ya harapan saya itu. Sehingga paling nggak ada satu, kalau ada yang satu yang ngomong kayak gitu, itu berarti saya alhamdulillah. Walaupun satu orang itu berarti ada yang dengerin nih gitu ya. Ada yang dengerin gitu. Dan ini akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Ini tidak ada orang yang akan ngasih tahu ini ke teman-teman ya. Saya karena saya tidak bisa mengubah nasib saya dulu, tapi karena saya belajar dari itu, ya saya sampaikan kepada teman-teman semua. Satu hal lagi kalau boleh, berani mencoba kalau boleh. Berani mencoba. Saya yakin nih teman-teman semua, ya namanya kripto, mohon maaf nih ya, kalau kripto itu teman-teman mungkin tahunya sekitar kapan ya? 2014, 2017, ada yang 2019 gitu ya. Tapi saya sudah tahu duluan ketika 2010. Awal saya sudah tahu terkait kripto 2010. Ketika itu ya, kripto itu yang namanya Bitcoin, nilainya itu 30 sen. Jadi $1 itu 3 Bitcoin. Pada waktu itu saya sudah mau bikin buat walletnya. Hanya waktu itu saya nggak berani mencoba. Apa yang terjadi? Bitcoin whoosh, gitu ya. Ini jadi apa? Saya nggak bisa mengubah yang dulu, tapi teman-teman semua artinya ini saya ini bukan masalah Bitcoin atau kriptonya, tapi maksudnya gini, kalau teman-teman mendapatkan kesempatan
apakah karir, apakah investasi, apakah apa ya, berapa hal yang lain ya. Jangan jangan takut mencoba, coba aja gitu. Mungkin itu akan mengubah nasib Anda. Takut-takut nembak cewek, tembak aja gitu ya. What's the worst can happen gitu ya. Mau coba gitu ya. Saya mau coba Harvard, coba aja gitu ya. Jangan sampai nanti nyesel belakangan gitu. Sehingga ini saya apa ya, dua hal itu saya sampaikan kepada teman-teman ya, berkaca dari apa yang saya alami sendiri gitu ya teman-teman semua. Bila apa lagi? Wah, terima kasih banyak ya Pak ya. Kebetulan ini Google Form yang Bapak rancang untuk teman-teman juga inline banget Pak dengan final project yang tim GIK emang siapkan untuk teman-teman. Jadi Oh, kebetulan oke. final project untuk seri kelas ini tuh berupa life plan mereka 5 sampai 10 tahun ke depan Pak. Jadi ini sangat membantu kami. Terima kasih Pak. That's Saya good, that's good. saya izin share screen ya Pak ya, respon dari teman-teman sekalian. Silakan. Oke, ini sudah ada 109 Pak yang masuk. Wah, bagus sekali. Nah, Ah, ini nggak apa-apa ya, maaf. Saya bisa bicara dengan oh, Raihan. Pak, kita undang berarti Mas Muhammad Raihan Arif, Boleh? boleh open mic? Boleh, kalau boleh ya. Ini bentar lagi maghrib ya, kalau di Jakarta maghrib ya. Ini teman-teman mungkin dari beberapa daerah. Kita akan selesai bentar lagi ya. Kalau boleh, saya bisa diskusi. Mas Raihan ada nggak? Muhammad Raihan Arifianto. Apakah ada? Kalau tidak ada, saya yang berikutnya saya cari yang lain ya Pak ya. Coba next. Oke, Mas, Stop dulu atas neng atasnya dulu, namanya dulu aja. Ihsanul Akmal Awali atas. apakah di sini Mas Masih Ikhlas? ada? Ih, Pada Ikhlasul Akmal Awali. Coba lagi yang lain, neng. oke, sekarang ini Tegar Wisnu Tegar, Tegar, naik dulu. Jawabannya jangan dilihatin dulu. Tegar. Adi. Hadir, Pak. Oh, Siapa ini? iya, Mas Tegar. Saya mau beritahu mana videonya? Nggak ada videonya. Tegar. Oke, Pak. Sebentar. Tegar, Wisnu Aji. Naik dulu, Neng. Namanya dulu, pelan-pelan. Nah, Tegar di mana Tegar? Lagi di Bekasi, Pak. Very good. Tegar, kamu dari mana? Dari UGM, Pak. Oke. Iya. Eh, semester? Coba ceritain dulu. Coba Tegar, silakan. Oh, iya. Kamu Saya, kenalan saya sama teman-teman kebetulan semua. perkenalkan nama saya Tegar Wisnu Aji dari jurusan Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol Universitas Gadjah Mada. Sekarang domisili di Bekasi karena sedang magang di PT Telkom, Pak. Wah, Telkom itu bagian dari BUMN, tahu nggak? Iya, Pak. Oke, coba sekarang kita bicara apa yang kamu isi ya. Coba jelasin deh. Kebetulan di Telkom Bekasi itu manajer di Telkom itu dari UGM, Pak. Jadi saya tertarik melanjutkan gitu Pak karir dari beliau gitu. Oke, kenapa? Sebenarnya untuk jadi manajer engineer itu saya baru kepikiran pas waktu lagi magang ini Pak, dari apa namanya impact ke SDM-nya itu cukup menarik gitu dan saya cukup tertarik belajar manajemen gitu Pak. Hmm, oke. Kemudian ini kamu udah lulus belum? Belum Pak, baru semester 7 Pak. Semester 7 ya, gitu ya. Iya. Kamu ekspektasi menjadi manajer engineer itu dalam berapa tahun ke depan? Mungkin 5 tahun ke depan gitu Pak. 5 tahun ke depan ya. Lima Kompetensi tahun ke kamu depan. apa? Bagaimana Pak? Kompetensi kamu apa? Oh, kalau saya kompetensinya di bidang elektrikal, Pak.
Electrical, tapi kan nggak ada Iya, ini di sini. Kamu nggak nulis electrical. enggak nulis Pak, soalnya buru-buru tadi. Ah, oke oke oke. Jadi karena memang itu yang kamu pelajari ya, Betul Pak. gitu ya. Nah, kemudian menurut kamu untuk menjadi manajer engineer itu perlu kemampuan seperti apa? Eh Mungkin ilmu manajemen, pembagian sebenarnya agak kurang ini ya Pak, kurang kurang paham tentang manajerial gitu ya Pak. Hmm, Tapi menurut saya mungkin dari manajemen proyek gitu ya Pak, kalau sebagai engineer ya mungkin lebih belajar manajemen proyek dari sebuah sebuah proyek gitu Pak. oke. Nah, Tegar, ya menurut saya ya menjadi manajer engineer gitu ya, apalagi kamu kan baru kuliah ya, itu kan tentu inline dengan apa yang kamu pelajari, benar ya? Gitu ya. Nah, tentunya untuk menjadi seorang manajer tidak hanya ilmu engineer-nya, tidak hanya dari sisi ilmu teknisnya, tapi juga bagaimana betul sekali kamu tulis di sini manajemen. Jadi manajemen ya, pengelolaan orang, pengelolaan beberapa sumber daya yang lain perlu kamu miliki, gitu ya. Tidak hanya hard skill saja, ya, dari sisi engineeringnya saja, tapi juga soft skillnya, gitu. Bagaimana kita bisa mengelola SDM yang kita miliki ya, mengelola staff, mengelola karyawan kita, gitu ya, gitu ya. Dan menurut saya, Tegar, apa yang sedang kamu lakukan, yaitu magang, ini merupakan kesempatan yang baik nih, gitu. Jangan disia-siakan, karena ini ya menjadi kesempatan kamu untuk mendapatkan exposure dunia kerja, benar kan? Betul Kamu Pak. tidak akan tahu terkait dengan apa itu kerja manajer engineer kalau tidak mendapatkan kesempatan magang di Telkom, gitu ya. Ya kan? Sehingga Betul ini Pak. minta tolong Tegar, ya tentunya Telkom senang sekali ya kalau bisa memiliki talenta seperti kamu nanti ya setelah lulus. Saya doakan semoga kuliahnya lancar, magangnya lancar, semoga lulus tepat waktu ya. Amin. Terima kasih Pak. Makasih Tegar. Saya kira cukup ya, waktu udah jam 6. Ini tentunya teman-teman semua ada yang sudah maghrib. Eh, Kalau boleh sebelum ditutup oleh Bila, kalau boleh dari saya, Bila ya. Iya boleh, Pak. Jadi teman-teman semua, ya pertama saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti sesi saya pada sore hari ini. Ya dari sisi saya terkait dengan Human Capital Management ini merupakan salah satu hal strategis yang perlu menjadi perhatian ya di semua entitas, apakah itu di korporasi, apakah itu di startup, apakah di instansi-instansi yang lain. Jadi human capital management itu perlu kita perhatikan dengan baik. Dari tracking, dari talenta, bagaimana kita meng-hire, bagaimana kita mendevelop talenta dengan baik, bagaimana kita bisa meretain dengan benefit, dengan perk, dengan fasilitas yang baik sesuai dengan ekspektasinya, gitu ya. Dan ini sebuah journey dari SDM dari suatu instansi atau perusahaan itu dari awal sampai dengan akhir mereka bisa pensiun dengan baik, gitu ya. Kalau dengan BUMN ada dinamika sedikit di mana BUMN ini kita dorong sama-sama sebagai sebuah BUMN Group. Saya selalu bilang ke teman-teman yang muda-muda di BUMN, jangan harap kamu tuh hanya bisa pensiun di satu perusahaan ini saja. Ini kamu bisa di sini, bisa di sana, bisa di sana, gitu ya. Talent mobility program itu akan sesuatu yang lumrah kalau ini sudah dalam sebuah BUMN Group, gitu. Sehingga memang kita terkait human capital management harus kita lakukan secara strategis, gitu, untuk bisa menjawab tantangan dari bisnis atau bisnis strategi ini harus bisa menjawab apa yang menjadi ekspektasi di atas aspirasi dari pemegang saham, yaitu visi dan misi, ya apa yang menjadi alasan eksistensi dari perusahaan itu sendiri. Tentunya teknologi, teman-teman sekali lagi, teknologi itu akan meng-unlock value ya khususnya terkait dengan human capital. Jadi teman-teman ya kalau punya ide ya bagaimana menggabungkan atau mengefisienkan dari bisnis proses
dari human capital ya manajemen ya adopsi dalam sebuah human capital system ini itu akan menjadi bagus sekali. HCIS ya, Human Capital Information System gitu ya. Teman-teman punya ide terkait itu akan sangat membantu sekali dari apa yang praktek-praktek dari perusahaan-perusahaan sekarang ini, karena belum semua ini bisa mengaplikasikan, apalagi kalau sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing. Jadi adopsi dari teknologi itu sangat penting sekali. Kemudian ya teman-teman yang namanya core value ya, ini penting sekali dari sebuah perusahaan. Core value perusahaan itu apa? Apa sih? Apa yang menjadi dasar fondasi dari perusahaan itu ada. Culture perusahaan itu terrefleksi dari culture. Ya, mau teman-teman membuat startup yang bagus dengan goals yang sedemikian rupa, dengan dengan program sedemikian rupa, tapi lupa membuat culture, DNA culture yang sesuai dengan kebutuhan, nanti akan nggak sesuai dengan kebutuhannya. Nanti tidak akan tercapai dari culture yang baik. Ini akan memastikan tujuan dari perusahaan, apa yang dicita-citakan teman-teman semua itu akan tercapai. Dinamika di BUMN, dinamika swasta, dinamika startup beda-beda semua, gitu ya. Tapi esensinya sama, bahwa kita harus memanusiakan dari karyawan kita. Kita harus memastikan kesejahteraan kita, kesejahteraan dari teman-teman kita, dari karyawan. Esensinya sama semua. Ya, kesejahteraan karyawan itu sangat penting sekali. Kita harus melihat tidak hanya mereka itu sebagai sebuah aset saja yang kita berdayakan sampai mereka tidak berproduksi lagi. Nggak boleh. Kita harus memiliki tanggung jawab bagaimana kita mengembangkan mereka, ya, mendevelop mereka sesuai aspirasi mereka, tapi sejalan dengan apa kebutuhan dari perusahaan. Ini beberapa hal yang sangat penting. Harapannya ini tidak hanya kita tularkan di BUMN, tapi juga di semua tempat ya yang ada. Saya senang sekali kalau bisa mengundang teman-teman untuk menjadi bagian dari BUMN. Ya, kita ada banyak program. Kita ada program rekrutmen bersama untuk teman-teman yang ingin bergabung kepada BUMN. Ada namanya program rekrutmen bersama. Kita terus semakin transparan, ya, semuanya dilakukan dengan digital, ya, semuanya dengan tes, nanti hasilnya keluar, dan itu terus dilakukan rekrutmen bersama. Ke depan akan semakin banyak rekrutmen model rekrutmen seperti itu. Untuk teman-teman yang masih kuliah, kita ada program namanya magang, Magenta. Pakai websitenya magentaku.id. Itu kesempatan magang bagi teman-teman semua untuk bisa merasakan, nyicipin bagaimana bekerja di BUMN gitu ya. Nanti dilihat saja websitenya magentaku.id, lihat tadinya itu BUMN sendiri-sendiri melakukan magangnya, sekarang jadi satu. Ayo semua di situ gitu. Transparan, butuh kursi berapa, yang daftar berapa. Dan mungkin itu tidak mudah, jadi karena saking banyaknya yang minatnya. Tugas dari saya setelah ini, saya ingin ketok pintu semua BUMN, ayo terus kita buka lapangan magang untuk teman-teman dari mahasiswa. Ini arahan dari Pak Menteri, Pak Erick Thohir, gitu ya. Jadi kepada kita di Kementerian BUMN, ini penting juga, gitu ya. Teman-teman kalau ingin berkarya, meniti karir di swasta, monggo, nggak masalah berkontribusi kepada bangsa dan negara. Saya titip ya kepada semua yang ingin berkarir, teman-teman semua harus melek digital ya. Mau semua terserah mau di bidang apa, tapi harus melek digital. Cyber security is something that is very important ya. Kita aware gitu ya, cyber security. Ke depan ini menjadi suatu hal yang penting. Jadi talenta digital itu di semua sektor kita itu harus kita dorong kayak gitu. Saya kira cukup bila dari saya. Saya harapkan teman-teman semua, saya doakan teman-teman yang masih kuliah semoga lancar semuanya ya, semoga tepat waktu, IPK-nya cum laude semua seperti Faisal sama tim saya ini, Dava, cum laude semua. Semoga semuanya diberi kesehatan ya. Yang sedang mencari pekerjaan semoga
segera mendapatkan jodohnya, gitu ya, mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan aspirasinya, kayak gitu. Dan juga pada apa yang sudah punya pekerjaan, semoga dapat apa ya, dapat ilmu baru sore ini. Itu menjadi bagian penting dari bagian dari perusahaan ya, untuk kita sama-sama dimanapun berada kita ingin berbakti pada nusa dan bangsa. Gitu ya teman-teman dari saya. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bila. Amin, terima kasih sebanyak-banyaknya Bila dan tim Dika ucapkan untuk Pak Teddy Barata dan tim atas ilmunya, kenalin kita sama personal journey-nya, dunia strategic human capital, terus technological leadership, bahkan tadi juga ada yang dapat sesi mentoring dari Bapak dan book recommendation-nya, Bila pribadi dan pastinya yang wakilin teman-teman semua di sini juga belajar banget hal tentang dari hulu ke hilir tentang perjuangan karir dan kedepannya ya, tentang investing juga bahkan Pak tadi sempat touching upon juga ya. Terakhir mungkin sebelum saya persilahkan Bapak dan tim yang pastinya jadwalnya padat, mungkin foto bersama dulu ya Pak ya, Siap. sama teman-teman Ikut. ini. Oke, teman-teman yuk pada on cam seperti biasa kita sesi foto dulu bareng eh, Pak Super Mentor kita. Aku screenshot dengan aba-aba 1, 2, 3 ya, seperti biasa. Yuk teman-teman siap-siap. Pada senyum ya. Oke, satu. Sekarang slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, nah udah selesai fotonya. Bapak lucu banget. Ada emoji gini. Bila persilakan Pak untuk melanjutkan jadwalnya. Have a good evening Bapak dan tim. Terima kasih banyak. Nah, teman-teman, ini sesi yang teman-teman tunggu ya, sesi presensi. Nah, untuk Mas Sigit, boleh di-share screen mungkin QR code biar teman-teman di sini pada bisa presensi untuk sesi kelas Pak Teddy Barata hari ini. Nah, Bila juga terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir di sesi kali ini. Semoga menyenangkan dan pastinya banyak ilmu yang bermanfaat untuk diaplikasikan. Nah, Bila minta maaf sebagai fasilitator di hari ini jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Bila pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.